Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 4 tujuan pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Jadi apabila kita tanya, apa tujuan kita mendidik anak? Maka tujuannya ada 4, ya. Yang pertama adalah kuat secara mental, yaitu bisa menjadi seperti, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau bisa, seperti, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau bisa, atau setidaknya bisa menjadi seperti manusia yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian murtad di agama Islam ini, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum para manusia yang Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah." Ini kuat mental ya, Bunda ya. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, mereka rendah hati dan tawaduk kepada sesama orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, berwibawa di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, bisa berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut dengan celaan orang-orang. Ya. Ini adalah tanda kuat mental manusia, dan ini adalah tujuan yang pertama sebelum soleh dalam agama. Baik, yang kedua adalah soleh dalam agama. Ya, jadi tujuan pendidikan kita ya Bunda, yang kedua setelah kuat secara mental, ya, jadi jangan sampai kita melemahkan mental anak agar anak itu sholat, itu salah. Ya. Harusnya kuat mental dulu, baru kita mendidik anak untuk sholat. Bukan mendidik anak sholat, tapi melemahkan mental. Dan ada banyak hal-hal yang merusak mental anak. Jadi yang kedua itu adalah saleh dalam agama. Baik. Sehingga dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga ayah bunda, baik secara adab, ya. Jadi anak kita akan memiliki adab-adab Islami, akhlak-akhlak Islami, terutama yang berkaitan dengan menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda. Itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Baik, kemudian yang keempat ayah bunda, tujuan dari pendidikan kita terhadap anak-anak kita adalah mandiri dalam dunia. Ya, kita berharap anak-anak kita itu tidak selalu bergantung dengan kita, tapi kita ingin mereka bisa memutuskan urusannya sendiri. Ya, kita hanya mendampingi, mencuci pakaian sendiri. Ya, kemudian menyelesaikan masalah keluarganya nanti juga sendiri. Ya, tidak selalu bergantung kepada orang tua. Ya, itu tujuan pendidikan kita. Nah, di malam hari ini ya Bunda, kita sedang membahas di poin yang keempat itu, mandiri dalam dunia, dan kita ingin mendengarkan nanti dari Kak Yogi, Coach Prayogi, bagaimana mandiri dalam mendidik anak ya. Gimana biar anak-anak itu bisa mandiri. Kalau dalam konsepnya Dr. Mustafa Abu Sa'ad, kemandirian itu sudah ada di umur 2 sampai 4 tahun. Tugas kita hanya mendampingi saja dan tidak merusak kemandirian itu. Dan saya ingin satu slide lagi sebagai pendahuluan biar kita dapat peta materinya. Mohon untuk digantikan. Baik. Nah, apabila kita Sudah, sudah Ustaz. punya tujuan ayah bunda, maka kita tinggal melakukan 4 unsur pendidikan ini. Yang pertama, ketika kita ingin menjadi orang tua yang berkesan dan bisa berefek kepada anak-anak, maka kita harus memiliki sifat saling percaya. Ya, kita harus memiliki sifat saling percaya. Kita percaya dengan anak kita dan anak kita pun percaya dengan kita. Ya, itu harapannya. Kemudian yang kedua ya Bunda, kita harus bersahabat dengan anak, tidak menjadikan anak sebagai penjahat, tertuduh, atau objek-objek yang bisa kita zalimi ya. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Baik, kemudian sikap yang ketiga ya Bunda, atau unsur pendidikan yang ketiga itu adalah sikap tepat pada kekurangan anak. Jadi ketika kita melihat anak kita, maka mereka pasti punya kekurangan. Nah, sikapnya orang tua ada 3.
Yang pertama, itu bisa menghilangkan kekurangan itu 100%. Kalau tidak bisa, setidaknya mengurangi 1%. Atau yang nomor 3, kalau tidak bisa 1% pun, setidaknya menjaga kondisi anak agar jangan sampai ya, tambah parah keburukannya tersebut. Ya. Baik, kemudian yang keempat ayah bunda, sikap yang tepat pada kelebihan anak. Fungsinya juga ada 3. Yang pertama, kita sempurnakan biar 100%. Kalau tidak bisa menyempurnakan 100%, setidaknya meningkatkan 1%. Kalaupun tidak bisa meningkatkan 1%, setidaknya kita bisa menjaga agar tidak berkurang. Ya. Kita menjaga anak-anak kita agar kelebihannya itu tidak terus menurun. Nah, kalau kita melakukan konsep-konsep ini, maka insya Allah kita akan mendapati anak-anak kita ya menjadi orang yang baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mungkin itu sebagai pendahuluan saya, Bunda, dan saya persilahkan nanti kepada Kak Yogi untuk apa namanya menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dan bisa memuaskan kita ya Bunda dalam apa namanya belajar di kesempatan malam hari ini. Semoga Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Kak Yogi dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada ayah bunda sehingga bisa belajar dengan baik. Baik, demikian pendahuluan dari saya Bunda. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.